Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marwahayati, NIM 200-688, Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, operasi bilangan, pecahan. Sebelum itu, pecahan itu sendiri merupakan jumlah keseluruhan dari satu bagian menjadi bagian-bagian kecil. Nah, media pembelajarannya itu sendiri saya menggunakan lem stick, pulpen untuk mengarsir, gunting, dan juga tentunya adalah kertas lipatnya. Contoh soal yang pertama ada 1/3 ditambah 2/3. Kita memerlukan 2 buah kertas warna. Nah, lalu kertas warna yang pertama itu kita bagi menjadi 3 bagian karena akan menunjukkan 1/3. Nah, kita arsir dulu 1 bagian. Tidak terlihat, kita ganti memakai spidol. Oke. Nah, ini menunjukkan 1/3. Lalu kertas yang kedua kita arsir 2 bagiannya karena menunjukkan 2/3. Sebelumnya kita melipat kertas yang kedua itu menjadi 3 bagian juga sama. Nah, tapi kita arsirnya 2 bagian. Jadi seperti ini. Lalu arsiran yang terdapat pada kertas pertama itu kita gunting. Nah, lalu setelah kita gunting, kita tempelkan pada kertas lipat yang kedua. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi 1/3 ditambah 2/3 itu hasilnya 3/3. 3/3 sama artinya dengan 1, karena seluruh bagian di dalam satu kertas warna ini terarsir. Nah, contoh soalnya ada 1/2 ditambah 1/3. Untuk itu kita memerlukan 2 kertas warna. Nah, kertas warna yang pertama kita bagi menjadi 2 bagian. Karena akan menunjukkan 1/2, kita arsir 1 bagian. 1 bagian. Seperti ini. Lalu kertas yang kedua, karena ini menunjukkan 1/3, kita bagi menjadi 3 bagian, lipat ya, kita lipat menjadi 3 bagian, lalu kita arsir 1 bagian karena 1/3 menjadi seperti ini. Nah, setelah itu karena kedua pecahan yang tadi itu memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kertas yang pertama ini kita lipat berbeda arah menjadi 3 bagian. Karena tadi kertas yang kedua itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kita lipat maksudnya ya. Nah, menjadi seperti ini. Terdapat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada kertas yang kedua. Karena kertas yang pertama tadi itu kita lipat menjadi 2 bagian, maka yang ini juga kita lipat menjadi 2 bagian namun dengan arah yang berbeda. Nah,
hasilnya menjadi seperti ini. Setelah kita tadi melipat kertasnya, sekarang kita gunting kotak yang memiliki arsiran pada kertas kedua. Lalu kita tempelkan kotak yang memiliki arsiran tersebut kepada kertas warna yang pertama. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita hitung kotak yang memiliki arsirannya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, dan keseluruhan kotaknya itu ada 6. Maka hasilnya adalah 5/6. Contoh soalnya ada 1, 2/6 ditambah 2, 4/6. Kita membutuhkan 5 kertas warna. Nah, kertas warna yang menunjukkan 1, 2/6 itu kita siapkan 1 kertas warna utuh dan 2/6-nya kita lipat. 1 kertas warna ini menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita arsir ya teman-teman. Karena ini menunjukkan 2/6, kita arsir 2 bagian. Seperti ini, 2/6. Lalu yang akan menunjukkan 2, 4/6 itu kita siapkan 2 kertas warna utuh dan kita bagi menjadi 6 bagian juga. Lalu kita arsir 4 kotaknya menjadi seperti ini. Karena ini adalah pecahan yang berpenyebut sama, maka kita tidak perlu menyamakan dulu penyebutnya. Kita langsung gunting aja arsiran yang ada di kertas pertama, lalu kita tempelkan di kertas yang kedua. Kita gunting dulu ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita gunting, kita akan tempelkan. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 arsiran dan keseluruhan kotak yang ada di dalam kertas warna ini ada 6. Maka ini menunjukkan 6/6. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan dulu 1 tadi ya, 1 kertas warna utuh ditambah dengan 2 kertas warna utuh sama dengan 3 kertas warna. Nah, yang tadi menunjukkan 6/6 artinya 1. Itu artinya hasilnya adalah 4 atau 3 6/6. Contoh soal ada 1 2/4 ditambah 1 1/3. 1 2/4-nya kita lipat kertas warna menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu kita arsir 2 bagian, 2 kotak. 2/4. Lalu yang kedua ada 1 1/3. 1/3 itu kita bagi menjadi 3 bagian. Lalu kita arsir 1 bagian. 1/3. Karena memiliki penyebut yang berbeda. Nah,
kertas yang pertama itu kita lipat menjadi 3 bagian seperti kertas yang kedua, namun dengan arah yang berbeda. Kita lakukan hal yang sama untuk kertas yang kedua. Jadi yang kedua itu kita harus melipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda. Nah, setelah kita lipat seperti ini, setelah itu kita gunting ya kertas warna yang memiliki arsiran paling sedikit, lalu kita pindahkan ke kertas warna yang satunya lagi. Karena di sini kita kertas warna yang memiliki arsiran paling sedikit itu adalah kertas warna yang kedua, maka kita gunting kertas warna yang kedua, lalu kita pindahkan ke kertas warna yang pertama, kita tempelkan. Nah, maka hasilnya itu menjadi seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak yang memiliki arsiran dan keseluruhan kotak yang ada pada kertas warna ini adalah 12, maka hasilnya adalah 10 per 12. Ini untuk pecahannya. Nah, untuk bilangan bulat tadi kan 1 ditambah 1, maka hasilnya menjadi 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2, 10 per 12. 10 per 12. Contoh soalnya adalah 2 per 4 dikurangi 1 per 4. Kita memerlukan 2 kertas warna. Kertas warna yang pertama kita lipat menjadi 4 bagian, lalu kita arsir 2 bagian karena membutuhkan 2 per 4. Kita arsir 2 bagian, lalu kertas warna yang kedua kita lipat menjadi 4 bagian juga, namun kita hanya mengarsir 1 bagian saja. Nah, setelah itu hasilnya menjadi seperti ini ya. 2 per 4 dikurangi dengan 1 per 4. Nah, lalu kita gunting nih. Gunting arsiran pada kertas warna yang paling sedikit. Berarti kita akan menggunting kertas warna yang kedua karena hanya memiliki 1 kotak yang diarsir. Kita gunting. Nah, setelah seperti ini kita tempelkan ke kertas yang kedua, tetapi dengan cara yang terbalik seperti ini. Tapi kita tempelkannya itu kepada kotak yang memiliki arsiran. Jadi kita tempel ke kotak yang kedua ini dengan cara terbalik. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Contoh soalnya 1 per 3 dikurangi 1 per 6. Kita lipat kertas warna pertama menjadi 3 bagian seperti ini, lalu kita arsir 1 bagian. Seperti ini ya. Lalu kertas warna yang kedua itu kita bagi menjadi 6 bagian seperti ini, lalu kita arsir 1 bagian.
Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kertas warna yang pertama kita akan melipat menjadi 6 bagian seperti kertas warna yang kedua, namun dengan arah yang berbeda. Kita lipat menjadi 6 bagian ya, dengan arah yang berbeda. Hasilnya jadi seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kotak. Nah, lalu kertas warna yang kedua kita lipat menjadi 3 bagian dengan arah yang berbeda. Nah, dengan arah yang berbeda menjadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita gunting kertas warna yang memiliki arsiran paling sedikit. Kita gunting. Lalu kita akan tempelkan ke kertas warna yang memiliki arsiran lebih banyak. Nah, setelah kita gunting, kita tempelkan kepada kertas warna ya. Nah, kita tempelnya itu ke yang memiliki arsiran, ke kotak yang memiliki arsiran. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi, hasil dari 1/3 dikurangi 1/6 itu adalah 1, 2, 3 ya. Maaf, ini kita tempelnya secara terbalik. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang terlihat itu bagian yang putihnya. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3 dan keseluruhan kotaknya itu ada 18. Maka hasilnya menjadi 3/18. Contoh soalnya 2, 4/6 dikurangi 1, 2/6. 2, 4/6 kita lipat menjadi 6 bagian, lalu kita arsir 4 kotaknya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian, lalu kita arsir 4 kotak. Lalu yang kedua dikurangi 1, 2/6. 1, 2/6 kita bagi menjadi 6 bagian lagi, lalu yang kita arsir itu hanya 2 bagiannya saja. Seperti ini. Nah, pertama-tama kita kurangin dulu ya kertas utuhnya. Nah, 2 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Oke, 1. Nah, lalu sekarang kita ke pecahannya. Tadi ada 4/6 dikurangi 2/6. Setelah seperti ini, karena penyebutnya itu sama, maka kita akan menggunting kertas warna yang memiliki arsiran paling sedikit. Berarti kertas warna yang kedua. Nah, yang diguntingnya itu hanya yang
memiliki arsirannya saja. Setelah itu kita tempel ke kertas warna yang pertama. Nah, ini kertas warna yang pertama. Lalu kita tempelkan kertasnya secara terbalik. Tempelkan di kotak yang memiliki arsiran. Seperti ini. Lalu satu lagi ya teman-teman. Nah, kita tempelkan seperti ini. Maka hasilnya adalah 1, 2/6 karena keseluruhan kotaknya itu tadi ada 6. Contoh soalnya 3, 2/4 dikurangi 1, 1/3. 3 kertas warna utuh, 2/4-nya kita ambil satu kertas warna lalu kita membagi menjadi 4 bagian, kita lipat menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu kita arsir, karena ini 2/4 berarti kita arsir 2 bagian seperti ini. Nah, yang kedua ini dikurangi 1, 1/3 berarti kita ambil satu kertas utuh dan satu kertas warna kita bagi menjadi 3 bagian, kita lipat menjadi 3 bagian ya, seperti ini 3 bagian. Lalu kita arsir 1 bagian saja. Karena ini memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kertas yang menunjukkan 2/4 ini kita lipat menjadi 3 bagian seperti kertas yang kedua tadi, namun dengan arah yang berbeda, berarti seperti ini. Kita lipat menjadi 3 bagian. Dan kotaknya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita lakukan hal yang sama ke kertas yang kedua. Berarti kita lipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda. Nah, setelah seperti ini kita gunting kertas warna yang memiliki arsiran paling sedikit. Nah, lalu kita akan tempelkan ke kertas warna yang memiliki arsiran lebih banyak. Di sini yang memiliki arsiran lebih banyak itu adalah kertas yang pertama. Lalu, nah, kita kasih lem dulu. Seperti ini ya. Nah, kertas yang sudah digunting tadi kita tempelkan. Kita tempel ya ke kotak yang memiliki arsiran. 1, oke. Ya. Nah,
hasilnya menjadi seperti ini. Kotak yang terarsir tinggal 2 bagian. Nah, seluruhnya itu ada 12. Berarti 2/12. Nah, untuk kertas utuh yang tadi 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Lalu untuk pecahannya sendiri tadi 2/12, berarti hasilnya adalah 2/12. Untuk soalnya adalah 1/2 dikali dengan 1/3. Dalam perkalian kita hanya membutuhkan 1 lembar kertas warna seperti ini. Untuk menyatakan bilangan 1/2, maka kita membagi kertas warna menjadi 2 bagian. Melipat kertas warna menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita arsir 1 bagian seperti ini, 1/2, lalu dikalikan dengan 1/3. Kita melipat kertas warna yang tadi dibagi 2 menjadi 3 bagian. Dengan arah yang berbeda, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. 1, 2, 3 lipatan ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita mengarsir 1 kotak. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Dapat kita hitung sekarang kotaknya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh kotaknya menjadi 6 bagian. Nah, lalu di sini dapat kita lihat ada bagian yang terarsir lebih dari 1 kali. Bagian yang sini hanya terarsir 1 kali, yang ini juga terarsir 1 kali, ini juga terarsir 1 kali. Namun ada 1 kotak yang terarsir lebih dari 1 kali, yaitu kotak yang paling atas ya. Nah, jadi hasil dari 1/2 dikali 1/3 adalah 1/6. Satunya didapat dari kotak yang terarsir lebih dari 1, yang terarsir lebih banyak daripada yang lainnya. 6 didapat dari keseluruhan kotak yang ada. Contoh soalnya adalah 1/2 dikali dengan 1/4. 1/2 seperti yang tadi ya, kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, lalu kita arsir 1 kotaknya menjadi seperti ini. Lalu yang akan menyatakan pecahan 1/4-nya itu kertas yang sama, maka kertas yang tadi telah dibagi 2, yang telah dilipat menjadi 2 bagian ini, kita lipat lagi menjadi 4 bagian, namun dengan arah yang berbeda. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ini tadi ya yang dilipat 2 kali, lalu kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, setelah kita lipat menjadi bagian tadi,
kita juga mengarsir satu bagiannya karena menyatakan 1/4. Itu artinya kita arsir kotak yang pertama, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 kan. Nah, kita arsir yang atasnya. Nah, di sini bisa kita lihat kotaknya itu menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk penyebutnya. Nah, pembilangnya itu ditentukan dari kotak yang memiliki arsiran lebih dari 1 atau kotak yang memiliki arsiran lebih banyak. Di sini kita lihat di sini hanya satu arsiran, satu kali arsiran, satu kali. Nah, sedangkan kotak yang ini dia terarsir 2 kali. Dia terarsir pada saat menyatakan bilangan 1/2 dan dia juga terarsir pada saat menyatakan bilangan 1/4. Maka hasil dari 1/2 dikali 1/4 adalah 1/8. Soalnya adalah 2 dikali 1/2. Nah, 2-nya itu adalah bukan pecahan. 2-nya itu adalah bilangan bulat dan 1/2-nya adalah pecahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari pengertian awal bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang, maka dari itu kita bisa menggunakan 2 buah kertas warna. Karena ini 2 dikalikan 1/2, maka kita lipat menjadi 2 bagian kedua buah kertas warna ini. Seperti tadi, kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita arsir juga satu bagiannya. Nah, yang ini 1/2, ini juga 1/2. Nah, ini kenapa kita membuat 1/2-nya 2 kali? Karena ini kan 2 dikali 1/2, jadi 1/2-nya itu ada 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah langkah ini kita gunting arsiran yang terdapat pada kertas kedua. Gunting dulu ya. Kita gunting arsirannya. Nah, seperti ini digunting, oke. Nah, lalu kotak yang memiliki arsiran ini kita tempel di kertas yang satunya lagi seperti ini. Maka di sini seluruh kotaknya menjadi terarsir. Itu artinya kertas lipat ini menunjukkan 2/2. Nah, maka hasil dari 2 kali 1/2 adalah 2/2 dan dapat juga disebut 1 karena seluruh dari kertas lipatnya itu terarsir. Soalnya ada 2/3 dikali 2. Untuk menyatakan bilangan 2/3, kita bagi kertas lipatnya menjadi 3. Kita lipatkan. Untuk operasi bilangan yang satu ini, operasi pecahan yang kali ini, kita bisa menggunakan satu kertas lipat saja. Nah, kita sudah membagi menjadi 3. Nah, setelah itu, karena ini menunjukkan 2/3, maka kita arsir 2 bagian atau 2 kotak.
Nah, hasilnya menjadi seperti ini ya, 2/3. Nah, setelah itu, karena ini 2/3 dikalikan dengan 2, maka kita bagi pecahan, bagi kertas lipatnya, kita lipat lagi menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda. Kita dapat menghitung di sini kotaknya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan kotak yang memiliki arsirannya itu menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, dan menyatakan pembilangnya adalah banyak kotak yang diarsir, 1, 2, 3, 4. Nah, yang akan menyatakan penyebutnya adalah lipatan pada awalnya. Nah, lipatan pada awalnya itu kan kita melipat hanya menjadi 3 bagian. Maka dari itu lipatan awalnya itu adalah 3. 1, 2, 3, 4 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Maka hasilnya adalah 4/3. Soalnya adalah 2/3 dibagi 1/2. Nah, kita lipat dulu menjadi 3 bagian untuk menyatakan bilangan 2/3, lalu kita arsir 2 bagian. Nah, 2/3. Lalu setelah itu untuk menyatakan bilangan 1/2, kita membagi menjadi 2 lipatan dengan arah yang berbeda. Kalau tadi seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, lalu kita arsir lagi 1 bagian. Seperti ini. Nah, di sini itu kita dapat melihat ada kotak yang terarsir 2 kali dan ada juga kotak yang hanya terarsir 1 kali. Kita hitung arsiran yang hanya terarsir 1 kalinya itu ada berapa. Setelah diarsir seperti ini, nah, tadi kan pada awalnya kita membagi menjadi 3 bagian dan menyatakan bilangan 2/3. Nah, di sini arsirannya itu ada 1, 2, 3, 4. Arsiran pertama ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan arsiran yang kedua itu ada 1, 2, 3. Nah, maka hasilnya adalah arsiran pertama per arsiran kedua. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 4/3. Hasilnya adalah 1/2 dibagi 1/5. 1/2 kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kita arsir 1 bagian. Lalu kita melipat lagi menjadi 5 lipatan dengan arah yang berbeda. Tadi seperti ini, sekarang seperti ini menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 menjadi 5 bagian. Nah, karena ini menyatakan 3/5, maka kita arsir 3 kotak. Satu, 2. Setelah kita arsir seperti ini, kita hitung arsiran pertamanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 arsiran yang pertama. Nah, arsiran yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 5/6.
2 dibagi 1/2. 2 kertas lipat dibagi 1/2. Nah, kita lipat masing-masing kertas lipatnya menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, karena ini menyatakan 1/2, maka kita arsir satu bagian saja atau satu kotak saja. Kita dapat mengarsirnya di paling atas atau dapat juga kita mengarsir di kotak yang paling bawah. Ini adalah kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Nah, lalu di kertas lipat yang kedua ini kita juga, karena ini menyatakan 1/2, kita juga harus mengarsir satu kotak di antara 2 kotak. Nah, kita dapat mengarsir di bagian pertama dan kita juga dapat mengarsir di bagian kedua. Jadi kita boleh memilih antara mengarsir yang paling atas atau mengarsir yang paling bawah. Nah, tadi di kertas lipat yang kedua itu ada kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Nah, di kertas lipat yang kedua ini ada kemungkinan 3 dan juga kemungkinan 4. Maka 2 dibagi 1/2 itu hasilnya 4. Adalah 1/4 dibagi 2. Kita cukup menggunakan satu kertas lipat saja. Pertama-tama kita lipat dulu menjadi 4 bagian atau 4 lipatan. Karena ini menyatakan 1/4, maka kita arsir satu bagian. Nah, hasilnya seperti ini, 1/4. Lalu dibagi dengan 2. Nah, setiap kotaknya kan ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Setiap kotaknya itu kita bagi 2. Maksudnya kita lipat menjadi 2 bagian setiap kotaknya tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tadi kan asalnya ini ada 4 lipatan ya, seperti ini 4 lipatan. Lalu 4 lipatannya ini perlipatannya itu kita bagi 2 lagi. Nah, jadinya kecil-kecil seperti ini. Kita hitung lipatan terakhirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu kotak yang diarsir pada awal lipatan itu ada 1, karena tadi menyatakan 1/4. Nah, maka hasilnya adalah 1/8. 1 didapat dari kotak yang diarsir pada awal melipat, dan 8 didapat dari banyaknya lipatan kedua. Jadi hasilnya 1/8. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.